Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan yang masih bingung ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, ayo segera bergabung bersama kami di Institut Pendidikan Indonesia, Trustworthy and Excellent. Kenapa harus memilih Institut Pendidikan Indonesia? Institut Pendidikan Indonesia merupakan perguruan tinggi pertama di Priangan Timur. Berdasarkan data pemeringkatan perguruan tinggi, 35% alumni Institut Pendidikan Indonesia terserap menjadi CPNS tenaga pendidik tahun 2018. Lulusan Institut Pendidikan Indonesia terserap sebagai tenaga pendidik di Kabupaten Garut, serta penerima hibah penelitian dosen terbanyak tahun 2015-2016. Di Institut Pendidikan Indonesia terdapat program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Apa sih program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu? Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia merupakan sebuah jurusan yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang inovatif, berkualitas, dan bermanfaat untuk memecahkan permasalahan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Agar rekan-rekan sedikit tergambar mengenai program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, di sini saya akan mengarahkan rekan-rekan sekaligus memberikan informasi mengenai program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yuk, simak video berikut ini. Nah, halo, di sini saya sudah bersama teman-teman saya. Di sebelah kanan saya ada Pirial Patiha Fauzia. Mana? Dan di sebelah kiri saya ada Anggi Fitri Amalia. Nah, di sini bagi kalian yang ingin bertanya seputar program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sekaligus juga akan membantu teman-teman di sana yang masih bingung ingin melanjutkan kuliah kemana. Barangkali ada yang ingin bertanya seputar program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Coba Teh Anggi mau nanya apa? Nah, terus kalau kemampuan yang didapat setelah kita belajar di prodi bahasa dan sastra itu apa aja? Gimana? Kemampuan. Karena program studi yang saya alami, karena program studi pendidikan bahasa dan sastra itu bukan teoritis ya, tapi program studinya itu praktikal gitu. Jadi setelah praktis itu, jadi setelah kita lulus dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu, kita akan bisa menganalisis dari segi bahasa dan sastra sesuai dengan perkembangan ilmu linguistik dan ilmu sastra. Kemudian kita bisa jadi simpelnya, kita bisa jadi lebih peka terhadap bahasa. Jadi misalnya kesalahan-kesalahan yang terdapat di karya tulis ilmiah, atau misalnya kesalahan-kesalahan kecil seperti yang ada di poster-poster itu, jadi kita itu bisa lebih peka terhadap bahasanya, seperti itu. Kemudian kita juga jadi bisa lebih kompeten dalam berbahasa secara lisan maupun tulisan. Agar lebih sedikit filosofis lagi, jadi kita itu bisa lebih menghargai terhadap disiplin ilmu, karena kan orang-orang di luar sana banyak yang meremehkan gitu. Apa sih masuk ke jurusan bahasa dan bahasa Indonesia itu, padahal kan kita tinggal di Indonesia. Tidak semudah itu ya. Ternyata bahasa itu sangat berguna. Terus banyak yang menganggap remeh juga ya, iya, bahasa Indonesia. Padahal tidak semudah itu, rekan-rekan. Oh, terus kalau misalkan alumni di sana ya, di prodi bahasa dan sastra, nanti itu jebolan di sana kerjanya di mana? Yang pastinya sih akan menjadi seorang guru ya, karena kan institut. Oh, udah di bidang pendidikan? Iya, karena kan pendidikan yang pastinya akan menjadi seorang guru. Kemudian dibekali juga dengan kompetensi lain seperti di bidang dasar jurnalistik, kemudian keaktoran. Karena di program studi ini belajar juga tentang apresiasi drama. Jadi apresiasi drama itu kita bermain peran. Kemudian setelah itu ada kajian drama juga, nantinya kita harus membuat sebuah naskah drama. Nah, setelah itu ada kewirausahaan. Nah, jadi kita juga belajar untuk menjadi
seorang wirausahaan, menjadi seorang wirausaha. Kemudian pustakawan, karena di prodi ini juga belajar tentang pengelolaan perpustakaan. Kemudian apalagi ya, editor. Dan yang terakhir adalah penulisan kreatif sih yang pasti. Jadi bukan hanya jadi guru saja ya? Ada juga sampingan. Terus pas belajar juga nggak melulu tentang teori perbahasa Indonesiaan, tapi ada juga prakteknya di bidang drama gitu ya, bermain peran. Terus kalau peluang karir lulusan prodi Indonesia itu akan seperti apa? Oh, sebenarnya peluang karir itu fleksibel ya. Jadi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu nantinya bisa di mana saja. Di perusahaan juga bisa, tetapi seperti yang perusahaan startup gitu. Jadi kan selalu membutuhkan content writer, editor, wartawan dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya dalam prospek kerja itu kembali ke diri kitanya masing-masing. Kalau misalnya kita bisa berkualitas, nanti juga kita akan mendapatkan pekerjaan yang oke. Seperti itu. Iya, tidak hanya menjadi seorang guru saja. Tuh teman-teman yang mau kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, kalian bisa gabung bersama kami gitu ya, khususnya sama Teh Anida di program Institut Pendidikan Indonesia. Baik, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Mudah-mudahan sedikit tergambar gitu ya bagi rekan-rekan yang ingin masuk ke program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.